udah nyempatin nih malam-malam kayak gini. Siap, sama-sama. Oke nih Sobat Bitret semua, kita tes dulu nih rekan-rekan suara saya maupun audio bersama suara dan audionya Mas Evan. Kita aman ya? Bisa tolong cek dulu di kolom komentar teman-teman. Kita memastikan terlebih dahulu nih gimana ya audio kita dan gambar kita di audience nih. Ya teman-teman bisa untuk tes ya, terdengar. Oke, terima kasih ini Kakak Meliani ya sudah. Oke, Sobat Bitret, rekan-rekan semua, terima kasih ya, kita ketemu lagi nih di Talk malam hari ini, Kamis 15 November tahun 2023. Nah, tentunya pada live di Talk malam ini kita akan membahas materi yang memang cukup daging semua nih, Mas. Ya, karena memang ini strategi. Mudah-mudahan. Kalau kita ngebahas itu kadang ini harga sahamnya kemana gitu, seperti itu kan. Nah, mau naik atau mau turun, TP-nya berapa. Nah, orang kan kadang kita juga harus untuk mendapatkan cuan yang lumayan seperti itu harus kita bisa tahu strateginya ya Mas. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, oke, Mas Evan, sebelumnya ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Coba dong Mas, sobat kita sama rekan-rekan nonton pada malam hari ini nih, Mas Evan, kesehariannya apa nih, kesibukannya apa saat ini selain tentunya saham ya, gitu. Terima kasih Mas Andika. Selamat malam teman-teman. Nama saya Evan. Memang yang muncul ya, bukan Jaya Mas. Saya sehari-harinya ada di Cuan Community. Cuan Community itu komunitas, tepatnya sih lebih ke saya sih di sekuritas ya, Jasa Utama Kapital Sekuritas, tapi di cabang dan mau ke Jakarta. Nah, Cuan Community ini adalah komunitas sahamnya lah, komunitas investor atau trading yang di bawah naungan JUC Sekuritas cabang dan Mogo Jakarta itu sendiri. Jadi biar lebih enak, makanya dibentuklah Cuan Community untuk nampung sih nasabah-nasabah kalau mau ngobrol, nanya-nanya saham, terus kasih rekomendasi, ngelempar rekomendasi kayak gitu ceritanya Mas. Saya sehari-hari ngantor di Dan Mogot kantornya. Jakarta Barat ya Mas? Yang mau Jakarta Iya, Barat. betul. Betul. Itu ya Mas, yang pembuatan SIM ya kalau Dan Mogot ya? Oh iya, tapi tempat saya lebih dekat Indosiar malah, daerah belakangnya Indosiar. Berarti setelah itu ya, flyover itu ya? Betul. Apa itu kan? Oke, ya betul. Saya bayang nih Mas kantornya ya. Berarti Indosiar ya? Betul. Iya, Indosiar. Mas di domisili juga di daerah Jakarta Barat apa Tangerang nih? Karena Jakarta Barat kan di Dan Mogot itu berbatasan dengan Tangerang ya. Kalau saya tidak salah. Saya domisili sekarang di Bogor Kabupaten. Jadi PP apa WFH nih Mas? Remote kerjanya? PP sih, cuman kadang WFH. Saya kebetulan hari ini PP Mas. Oh mantap ya, dari Bogor. Keras juga Mas ya. Lumayan juga. Ya lumayan. Oke, tadi jadi sederhananya ini Cuan Community ini itu ya Mas, komunitas yang di bawah dari Jasa Utama Capital yang memang cabang Dan Mogot ya. Betul. Itu. Mas Evan sendiri analis di situ ya. Betul. Seperti itu. Berarti Mas Evan sendiri setiap harinya memberikan research gitu ya buat para nasabah cabang Dan Mogot, ketika saham-saham apa yang menarik atau Mas grup interaktif gitu. Misalnya timbal balik atau ada percakapan karyawan di apa nasabah. Ada grup interaktifnya juga, ada channel, jadi kayak rekomendasi tiap hari kami berikan sih Mas. Jadi kan kadang ada nasabah yang nggak pengen ngobrol, cuman pengennya mantau, jadi dia bisa mantau di channel itu. Jadi ada channel, ada grup yang pengen ngobrol bisa di grup gitu. Dan tiap hari rekomendasinya kami bikin teks sama dibahas di video ada di YouTube-nya Cuan Community gitu. Biasanya yang ngisi YouTube-nya
saya, kadang ada Mas Bernardi gitu. Kalau enggak ya saya. Berarti ada rekannya ya, Mas ya. Mas Bernardi Betul. tadi misalnya ganti-gantian, misalnya Mas Evan lagi ada halangan gitu, diisi sama Mas Ya, Bernardi. Mantap sekali ya Mas, ada temennya nih, jadi bisa sharing ya, bisa tukar betul. apa yang menarik ya untuk para nasabah. Nah, itu ya tadi Sobat Bitret dan rekan-rekan semua untuk profil sedikit dari Mas Evan. Mas Evan ternyata salah satu analis di pasar modal juga nih. Dan memang di Jasa Utama Kapital Cabang dan Mogot. Nanti kalau misalnya teman-teman semua mau lebih tahu bisa DM IG-nya ya Mas ya, seperti Boleh, itu ya. boleh, boleh. Oke. Nah, oke Mas. Kita langsung aja nih ya, karena kita sudah perkenalan sama Mas Evan. Pembahasan kita malam hari ini cukup menarik nih. Strategi trading modal minim. Nah, Siap. kalau memang kita kan untuk trading ini kadang orang berpendapat ya bahwa harus modal gede nih, gitu. Hmm. Harus modal gede berapa juta, 10 juta gitu. Jadi memang ini membuat para investor atau trader yang kecil ya, retail gitu, jadi agak takut nih. Sebenarnya gimana nih Mas, menurut Mas Evan sendiri untuk Hmm. seperti itu? Jadi saya teringat dulu waktu zaman kuliah, Mas. Jadi dulu waktu zaman kuliah, kebetulan saya kuliah akuntansi dulu ya, di Malang kuliahnya. Dan dulu Oke. ada semacam kayak workshop atau seminar lah lebih tepatnya di dalam satu mata kuliah itu, terus dosennya ngundang satu sekuritas buat ngejelasin lebih detail, jadi lebih jelas nampilin segala macamnya. Nah, dari situ saya tertarik, oh kayaknya asik nih ya saham gitu. Kebetulan si dosennya ngundang sekuritas dan ngejelasin saham itu ini gitu, dipakai sebagai ini gitu. Dan fungsinya di pasar modal biasanya si manajer investasi itu jadi salah satu portofolio mereka sebagai ini dan sebagainya kayak gitu. Dan di satu titik saya kepentok waktu itu. Waktu itu masih satu lot itu 500 lembar. Nah, waktu satu lot 500 lembar di apa namanya? Anak-anak kuliahan itu, mahasiswa itu ngelihat, aduh satu lot 500 lembar, terus harganya kebetulan yang ditampilin lumayan tuh, misalnya Rp1.000 gitu ya, Rp1.000, terus satu lot 500 lembar, minimal mesti berapa nih modalnya. Terus nanya katanya minimal 5 juta tuh, 5 juta baru enak lah, bebas belanjanya. Aduh 5 juta ya, kantong mahasiswa 5 juta agak berat tuh. Akhirnya kayaknya entar deh. Terus akhirnya sekarang dipecahlah satu lot 100 lembar itu, saya happy sih. Dari sisi retail trader happy karena lebih banyak retail trader atau lebih banyak jangkauannya ya di retail trader ya, supaya bisa lebih meramaikan pasar modal. Jadi makin asik. Harusnya makin asik, makin rame nih pasar modal. Dari yang dulunya satu lot 500 lembar, mungkin mahasiswa kalau misalnya dari KTP atau umurnya sudah bisa bikin rekening sendiri, tapi kantongnya belum cukup, sekarang bisa nih nyicil-nyicil, oke bisa lah beli-beli berapa dulu gitu, sudah bisa. Jadi harusnya trading dengan modal minim sudah makin enak sekarang. Oke. Betul Mas ya. Karena dulu tahun berapa tuh Mas kira-kira yang satu lot 500 lembar tuh? Karena saya masuk di pasar modal sendiri, satu lot udah 100 lembar ya. Kalau Mas Oh, ingat Mas? tahun berapa ya? Saya masuk kuliah 2008, itu mata kuliahnya tahun 2009 atau 10, saya lupa. Oh, berarti tahun segitu ya. Mas Evan udah mulai belajar saham ya, 2008, 2009, 2010 lah ya. Ya, Oh, betul. Berarti udah pengalamannya udah banyak nih ya. Udah beberapa kali melewati krisis di market ya. Seperti itu. Dari oh COVID. kalau
Kalau benar-benar terjun mah enggak, itu saya dikenalin, lebih tepatnya dikenalkan lah, lebih tepatnya dikenalkan di tahun itu, dikenalkan dan nggak langsung terjun, cuman muncul minat aja, minat terus kayaknya asik nih gitu. Kalau benar-benar terjunnya mah enggak, maksudnya beberapa tahun setelah itu baru baru terjun. Oke, berarti memang perkenalan ya, 2008 sampai 2010 itu waktu masih jadi mahasiswa. Nah nih rekan-rekan semua ya, dari berarti sekarang ini harusnya dengan modal minim sudah bisa ikut trading saham karena satu lot cuma 100 lembar nih. Jadi memang tidak ada lagi ya Mas ya, kalau misalnya teman-teman mau belajar saham terkendala oleh biaya. Pasukan satu lot juga bisa kan seperti itu ya untuk Betul. belajar. Betul. Saham-saham di ribu tuh ya, kita beli satu lot paling 90.000 atau 30.000, yang 550.000 seperti itu ya, sobat Bitrate semua dan rekan-rekan. Nah Mas, kita mau bicara dulu nih Mas, hari ini kan IHSG naik signifikan ya. Iya. Ini mayoritas indeks juga terkena sentimen positif nih dari Betul. Amerika yang memang kemarin ya data inflasi itu mengembirakan, inflasi AS turun. Mas, melihat market hari ini dan 3 hari ke belakang nih, apakah IHSG siap balik ke 7.000 lagi dan sudah selesai ya? Harapannya sih gitu ya, harapannya IHSG berhasil balik ke atas 7.000 lagi. Cuman kalau dari sisi teknikal terlihat kelihatannya mesti breakout 7.050 dulu baru lebih enak sepertinya. Karena di situ area 7.000 7.050 sepertinya agak atas tuh Mas ya. Dan kalau kita lihat US kemarin memang iya inflasinya kemarin lumayan tuh turunnya jadi 3,2, memang belum sampai target ke 2% sih ya. Tapi 3,2 itu setidaknya paling enggak ngerem US biar nggak naikin suku bunga dulu lah ya. Minimal kayak gitu. Betul. Dan Betul. Itu juga jadi sentimen positif. Kebetulan juga di Indonesia tadi rilis data trade balance-nya masih positif. Jadi masih melanjutkan tren positif beberapa bulan akhir-akhir inilah ya. Cuman yang masih bikin khawatir itu di Indonesia kemarin rilis data inflasi terakhir, itu inflasinya Indonesia naik. Inflasinya naik terutama di sisi impor. Nah itu juga di sisi impornya naik karena US dollarnya juga menguat di hampir semua mata uang, bahkan khususnya sih di hampir semua di semua mata uang di Asia ya. Indonesia juga terdampak itu dari penguatan US dollar, dan makanya wajar si impornya naik. Kemudian si BI naikin suku bunganya jadi berapa kemarin, kok saya lupa ya, 6% ya Mas, suku bunganya kemarin 6% ya. Nah selain itu juga supaya ada gapnya juga sih ya dari suku bunga US, karena kemarin juga hampir nol tuh, nggak ada gap tuh suku bunga Indonesia sama suku bunga US. Jadi sekarang sudah ada gapnya lagi lah. Nah terus US 5,5 ya Mas? betul. Betul. Nah, cuman yang masih bikin khawatir itu adalah selain inflasi impor yang masih masih dibayangi sama penguatan US. Nah, penguatan US ini juga masih memungkinkan, maksudnya rupiah masih memungkinkan tertekan oleh US, karena kalau dilihat yield government bond di US yang 10 tahunan itu kemarin-kemarin sih udah nyentuh 5% ya. Sekarang udah 4%, udah di bawah 5%, 4% sekian, dan angka ini hitungannya masih tinggi, dan angka-angka ini adalah angka yield government bond waktu dulu 2008 ya, yang krisis subprime mortgage. Nah, terus kondisinya tuh miripnya itu bukan mirip kondisi ada krisis ekonominya, nggak mirip sih, cuman
dulu 2008 yield sekian itu krisis ekonomi, sekarang yield yang mirip-mirip, yang hampir sama, kondisi market, kondisi masih benar akibat pandemi pertama. Yang kedua, sekarang ada perang, malah makin bikin malah semakin bikin bingung investor. Dan kalau ada alternatif instrumen investasi yang lebih aman dan yieldnya menarik, rasanya sih kalau misalnya saya jadi posisi yang punya duit, saya akan milih pergi ke sana gitu. Jadi kalau itu masih dianggap menarik, si government bond itu masih dianggap menarik, US government bond masih dianggap menarik, maka akan wajar dolar masih menguat. Dan kalau dolar masih menguat, maka rupiah masih dibayangi penguatan dolar dan masih berpotensi melemah. Kemungkinan rupiah ke 16.000 masih sangat terbuka, dan IHSG juga otomatis IHSG juga masih dibayangi penguatan dolar dan mungkin masih bisa tertahan penguatannya. Jadi menurut saya sih sementara ini skenario paling optimis IHSG, kecuali itu akan lebih indah kali ya ceritanya ya. Oke, berarti ini ya level validasinya di 7.050 ya Mas Evan, seperti itu. Iya. IHSG biar lebih enteng ya naiknya seperti itu. Betul. Nah, tadi dibahas sama Mas Evan, kalau kita lihat Mas ini juga ada gap nih Mas ya di IHSG, gap up tadi gimana nih Mas menurut Mas Evan secara teknikal, apakah gap ini akan berpeluang ditutup dulu baru nanti IHSG akan naik, karena memang seperti BRI, Arto gap up ya seperti itu. Kalau kita lihat ini kan gap itu aduh tertutup gitu, mau cepat atau lambat, gimana nih Mas? Nah kalau dilihat beberapa waktu ke belakang di bulan Oktober lah ya, itu ada beberapa hari barangkali teman-teman juga lagi sambil lihat chart atau dicatat dulu tanggalnya juga boleh ya kalau misalnya lagi nggak lihat chart. Di tanggal 10 Oktober sampai tanggal 18 Oktober itu candle-nya rata-rata bikin candle dengan shadow atas yang cukup panjang. Artinya psikologis market di situ ada psikologisnya, ada resisten di situ, ada resistensi di situ. Dan IHSG hari ini senaik-naiknya belum berhasil breakout highest antara tanggal 10 sampai tanggal 18 itu tadi. Jadi secara jadi area itu di sekitar 6950 sampai 7000 memang masih jadi resisten, dan kebetulan hari ini tadi IHSG-nya gap up. Gap up ini ngedorong IHSG-nya sampai resisten. Kemungkinan ditutupnya bisa jadi di dalam waktu dekat, karena IHSG-nya langsung sampai resisten, bisa jadi gap-nya ini jadi gap exhaust. Cuman good news-nya si IHSG hari ini tutup lebih tinggi ya hari ini. Sebentar, ini tanggal enggak sih, saya pikir lebih tinggi daripada penutupan highest close di Oktober, ternyata enggak. Saya ngarepnya hari ini IHSG tutup di atas minimal di 6960, ternyata enggak. Ternyata masih di bawah 6960. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat gapnya bisa jadi ditutup dulu baru ada ngetes 7000 atau 7050-nya.